Pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngebedain kemajuan biasa dari terobosan seorang jenius? Ternyata, jawaban itu bukan soal gimana cara mereka mecahin masalah, tapi masalah apa yang mereka pilih buat dipecahin. Nah, ide keren inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari quote-nya Einstein sendiri nih. Katanya, kaum intelektual memecahkan masalah, kaum jenius mencegahnya. Ini dalam banget loh, bukan cuma kata-kata keren, tapi ini nunjukin sebuah mindset proaktif yang bakal kita gali lebih dalam. Jadi ini soal kemampuan lihat lebih jauh, bukan cuma benerin yang udah rusak aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat ada dua jalan buat ngadapin masalah. Terus, kita dalemin jalan yang dipilih para jenius, kenapa kebanyakan orang malah nggak lewat situ, dan yang paling penting, di akhir nanti ada framework praktis yang bisa langsung Anda coba. Nah, ini dia inti dari semuanya. Sadar atau enggak, arah karir kita, bahkan hidup kita, itu sering banget ditentuin bukan sama masalah yang kita selesaikan, tapi sama masalah yang kita pilih buat kita hadapi. Yuk kita bedah dua cara fundamental buat milih masalah ini. Jadi kuncinya ada di dua kata ini, mengidentifikasi lawan menemukan. Kalau mengidentifikasi, itu sifatnya reaktif. Ibaratnya kita dikasih kotak, ya kita kerja di dalam kotak itu. Tapi kalau menemukan, itu proaktif. Kita yang justru bikin kotak baru, bahkan ngehancurin kotak yang lama. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan. Di satu sisi ada si pengidentifikasi yang jalannya lurus, aman, gampang ditebak. Di sisi lain ada si penemu yang sengaja nyari tantangan buat bikin lompatan gede. Kalau diibaratkan, yang satu jalan kaki di jalur yang udah ada, yang satunya lagi terbang, bikin jalur sendiri. Yuk kita bahas jalan yang pertama dulu, jalan yang kayaknya kita semua familiar banget. Ini dunianya para karyawan, mahasiswa, pokoknya siapa aja yang fokusnya ngerjain tugas yang ada di depan mata. Aman sih, tapi ya gitu deh, terbatas. Coba bayangin deh, seorang staf yang tiap hari benerin masalah yang itu-itu aja. Atau seorang karyawan yang kerjanya cuma ngikutin job desk-nya doang, nggak lebih. Penting? Iya, penting. Tapi pekerjaan kayak gini jarang banget bisa jadi game changer atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dan disinilah jepakannya. Kayak kata Naval Ravikant, solusi sementara kita jadi masalah permanen. Artinya apa? Kita jadi sibuk nambal sulam masalah kecil yang muncul terus-terusan sampai lupa kalau di baliknya itu ada peluang yang jauh lebih besar buat dipecahin. Terus gimana kalau ternyata ada jalan lain? Nah, jalan kedua ini nih yang dia ambil sama para jenius dan inovator. Fokusnya bukan lagi mecahin masalah yang disodorin ke kita, tapi secara proaktif nyari masalah yang orang lain bahkan belum sadar kalau itu masalah. Gini deh contohnya, daripada cuma ngerjain tugas-tugas Anda, gimana kalau Anda justru nemuin dan mecahin masalah yang harusnya jadi kerjaan manajer Anda? Tiba-tiba aja, nilai Anda di mata mereka langsung naik level. Anda nunjukin sesuatu yang beda. Dan sejarah udah ngebuktiin kekuatan mindset ini. Coba lihat deh, Einstein, pas kerja jadi petugas paten, dia nggak cuma ngurusin dokumen. Pikirannya malah liar, mempertanyakan soal ruang dan waktu, dan boom, fisika berubah selamanya. Sama kayak Steve Jobs dengan interaksi manusia teknologi, atau Da Vinci yang nyatuin seni dan sains. Ini dia kuncinya. Buat para jenius, yang namanya di luar silabus itu justru silabus utamanya. Terobosan paling gila itu lahir bukan pas kita bisa jawab soal ujian, tapi pas kita berani bikin soal ujian kita sendiri. Nah, pertanyaannya jadi simpel kan? Kalau jalan si penemu ini sekeren itu, kenapa nggak semua orang lewat situ aja? Ternyata ada beberapa tembok penghalang yang nggak kelihatan, yang bikin kita tetap milih di jalur aman. Nah, ini dia nih tembok-temboknya. Ada pemrograman sosial, kurangnya kesadaran diri, takut gagal, macam-macam deh. Semuanya ini nahan kita. Tapi ada satu yang paling kuat, yang udah ditanamkan ke kita dari kecil. Coba deh inget-inget, dari kita sekolah sampai sekarang kerja, kita tuh diapresiasi karena apa? Karena bisa ngasih jawaban yang bener kan? Bukan karena ngajuin pertanyaan yang aneh-aneh atau nyeleneh. Nah, sistem inilah yang pelan-pelan bikin kita nyaman main di dalam kotak aja. Oke. Kita udah lihat dua jalannya, udah tahu juga apa aja penghalangnya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Ada sebuah framework simple yang bisa bantu kita buat pindah jalur ke jalannya si penemu. Namanya kerangka 4C. Ini proses 4 langkah. Simple kok. Yuk, kita lihat gimana caranya rasa penasaran doang bisa kita ubah jadi sebuah terobosan yang nyata. Langkah pertama, curiosity, atau rasa ingin tahu. Coba deh, lupain dulu semua kerjaan yang harus Anda lakuin.
Sekarang pikirin, apa sih satu hal yang bisa bikin Anda asik ngerjainnya seharian sampai lupa waktu? Nah, itu dia titik mulainya. Itu bensinnya. Langkah kedua, creative questioning atau pertanyaan kreatif. Ambil topik yang bikin Anda penasaran tadi, terus coba lihat dari kacamata orang lain. Gimana kalau Anda jadi pelanggannya, pesaingnya, atau bahkan anak kecil? Apa sih yang bikin mereka sebel? Apa yang kurang? Intinya, kita keluar dari tempurung kita sendiri. Ketiga, cross-examination atau pemeriksaan silang. Nah, dari semua pertanyaan tadi, sekarang waktunya nyaring. Mana yang beneran ada nilainya di pasar, dan ini yang paling penting, mana yang kira-kira bisa bikin Anda semangat ngerjainnya selama, katakanlah, 5-10 tahun ke depan. Ini soal nyari masalah yang pantas diperjuangkan. Dan yang terakhir, langkah keempat, coverage atau cakupan. Oke, Anda udah nemu masalahnya. Sekarang ukur segede apa masalah ini. Berapa banyak orang yang kena dampaknya. Terus, apa ruginya buat dunia kalau masalah ini dibiarin aja? Ingat, masalah yang besar itu menawarkan potensi dampak yang besar juga. Jadi, kita udah ngobrolin soal mindset-nya, penghalangnya, sampai ke framework-nya. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling penting, yaitu gimana cara nerapin ini ke hidup Anda sendiri. Ini nih, ada satu pemikiran penutup yang keren banget. Mungkin, kejeniusan itu bukan soal bikin solusi yang bener-bener baru dari nol, tapi soal nemuin masalah baru yang ternyata bisa dipecahin pakai solusi yang udah ada. Pinter-pinter nyari jodoh antara masalah dan solusi yang ada. Pada akhirnya, semua pembahasan kita hari ini mengerucut ke satu pertanyaan aja, khusus buat Anda. Coba renungkan, masalah apa yang bakal Anda pecahin seandainya Anda udah tahu pasti nggak akan gagal? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi adalah titik awal dari perjalanan jenius Anda. Terima kasih sudah menyimak.